Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Kaloka, NIM 20201112226. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ta'arud al-dilah. Yang pertama kita akan membahas perbenturan antar dalil hukum. Ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah secara bahasa, ta'arud berarti bertentangan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu pertama, adanya 2 dalil. Keduanya memiliki martabat yang sama. Ketiga, keduanya berbeda. Keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contohnya firman Allah. Adapun macam-macam ta'arud al-adilah dan pendapat ulama. Pembenturan dalil ini mencakup dalil nakli dan dalil akli. Pendapat ulamanya sebagai berikut. Yang pertama mengenai masalah pembenturan antar dua dalil yang qauli. Kalangan ulama menyatakan bahwa antar dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Yang kedua, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zani. Sebagai ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Golongan lain memperbolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Solusi pemberaturan dalil hukum. Kamal Mukhtar mengatakan bahwa jika dua dalil yang bertentangan, keduanya qat'i tidak mungkin ditarjih. Yang kedua, Ali Hasbullah Abdullah Wahab Khalaf menawarkan 4 buah opsi. Pertama, jika tidak bertentangan antar dalil hukum, maka kompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut melalui jalan takwil. Yang kedua, jika tidak ada kompromi, gunakan cara tarjih dengan mencari dalil yang lebih utama. Yang ketiga, jika tidak bisa, lakukan nasah. Tentunya dengan mencari tahu dulu sejarah perwahyuan dalil tersebut. Yang terakhir, jika masih tidak bisa, maka dalil yang kontradiksi tersebut ditangguhkan. Tarjih secara bahasa artinya menguatkan. Jadi definisi tarjih yaitu sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lain. Sedangkan secara terminologi yaitu memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang kuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Amir Syarifuddin menyebutkan sedikitnya ada 3 buah hakikat tarjih dan sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Yang kedua, dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Yang ketiga, adanya petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan mementingkan dalil yang lain. Nasah. Pengertian nasah: menghapuskan dan membatalkan ketentuan hukum syara dan menggunakan dengan ketentuan hukum syara yang baru. Syarat-syarat nasah sebagai berikut. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. Syarat kedua,
hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. Syarat yang ketiga, hukum yang dibatalkan atau nasih datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan atau nasu. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. Syarat yang terakhir, hendaknya nasah itu berkenaan dengan an-nasah aman, yaitu pertentangan hukum yang tidak ada jalan untuk mengkompromikan. Rukun nasah yang pertama, adanya penghapusan suatu hukum. Kedua, yang membatalkan pemberlakuan suatu hukum. Ketiga, ketentuan hukum yang dihapus. Keempat, orang yang dibebani hukum atau objek pemberlakuan hukum. Selain itu, adapun bentuk-bentuk nasah. Nasah hukumnya saja, bacaannya tetap ada. Nasah bacaannya saja, hukumnya masih berlaku. Nasah bacaan dan hukum sekaligus. Pandangan ulama tentang nasah. Sudah sejak lama, teori nasah atau abrogasi menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan ulama. Yang didebatkan oleh mereka adalah mengenai ada tidaknya nasah dalam Al-Quran. Banyak ulama yang angkat suara atas perdebatan ini. Kalangan jumhur ulama berpendapat bahwa nasah hukum syara memang ada dalam Al-Quran. Beberapa kritik terhadap teori nasah. Yang pertama, menolak teori nasah. Kedua, memodifikasi teori nasah. Ketiga, mendekonstruksi teori nasah. Pembahasan yang kedua, konsep pertentangan antar dalil. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lain, atau ketidakcocokan satu dengan yang lain. Hal ini berarti secara terminologi, salah satu dari satu dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Ulama mutaqaddimin mendefinisikan ta'arud dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk kompromikan keduanya. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Artinya dalam surat tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seorang mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan. Sebagaimana yang akan saya uraikan, ta'arud itu sendiri maknanya bertentangan, perlawanan, kontradiksi, dan mustahil bagi syari untuk menciptakan dua dalil yang saling berlawanan dalam satu waktu dan dalam satu masalah. Sebab yang demikian itu akan menunjukkan tanda ketidakmampuan syari. Tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Ta'arud merupakan persoalan lahirnya saja dan bukan secara hakiki ada ta'arud, seperti yang telah saya jelaskan. Namun bisa saja nampak terjadi ta'arud pada sesama dalil-dalil qatli dan sesama dalil-dalil zani. Ada beberapa cara tertentu dalam menanganinya, seperti dengan mengetahui mana yang
nasih dan mana yang mansukh dari kedua dalil yang nampak kontradiktif tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara dalil qat'i dengan dalil zani, antara na'as dan ijma atau qiyas dan antar ijma dan qiyas. Andai kata nampak terjadi pertentangan, maka pada hakikatnya tidaklah ta'arud secara hakiki, karena dalil yang lebih lemah dapat dilenyapkan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang zani dapat dilenyapkan dengan dalil yang qat'i, manakala memang berlawanan. Selain itu, syari terjadinya ta'arud antara dua dalil syara, yaitu manakala kedua dalil tersebut sama-sama kuat. Hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Ada dua solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalil-dalil yang nampak kontradiksi. Yang pertama, ada metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud. Ia membahas nasah, tarjih, al-jamu, wa at-taufiq atau metode kompromi. Yang kedua, ada metode Syafi'iyah dalam penguraian ta'arud. Kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima, mentarjih di antara dua dalil, manasah salah satu dalil, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Pertentangan dua qiyas. Berikut ini pendapat para ulama. Al-Qudari menjelaskan bahwa apabila dua qiyas bertentangan dan tidak ada penguat bagi salah satu dari keduanya, maka mujtahid mengamalkan dengan apa yang disaksikan oleh hatinya setelah melakukan penyelidikan. Ada kalanya dua qiyas bertentangan dalam tempatnya, maka penjangkauannya dengan asal mewajibkan hukum di dalamnya dan penjangkauannya dengan asal kedua mewajibkan hukum lain di dalamnya. Pendapat Al-Barzani, apabila salah satu dari dua qiyas itu menjadi kuat dengan salah satu penguat qiyas, wajiblah pengamalan dengannya. Pendapat ulama Hanafi, hendaklah mujtahid menyelidiki, maka qiyas mana di antara keduanya yang disaksikan oleh hatinya, ia pun mengamalkan dengannya, dan tidak boleh baginya menyimpang darinya, kecuali jika ia melihat yang kedua kalinya, lalu ijtihadnya berubah, mereka hanya memilih itu, karena tidak ada baginya bagi gugurnya kedua qiyas oleh pembahasan yang lalu. Pendapat Al-Hanafi menjelaskan kompromi antar dua am dengan membagi macamnya, antar dua mutlak dengan membatasi, antar dua kekhususan dengan membatasi, atau memahamkan salah satu dari cara majaz, dan antar am dengan khas dengan taksis am. Pendapat Al-Barzanji menjelaskan apabila kedua dalil itu adalah menunjukkan khusus, maka salah satu dipahami dengan satu kondisi dan yang lain dipahami dengan kondisi yang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode penyelesaian ta'arud al-adillah dalam metodologi hukum Islam. Ta'arud al-adillah menurut bahasa arud berarti takabul dan tamanu atau pertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum. Macam-macam ta'arud itu ada ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, ta'arud antara sunnah dengan sunnah, ta'arud antara hukum dengan qiyas, dan terakhir ada ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Hanafiyah. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam penyelesaiannya
secara sistematis adalah sebagai berikut. Nasah, contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam 2 ayat iddah dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 234 dengan surat Al-Talaq surat ke-65 ayat 4. Yang kedua, tarjih, menguatkan salah satu dalil dari 2 dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga, al-jamu wa al-taufiq, mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah surat Al-Maidah surat 5 ayat 3. Yang keempat, tasakut al-dalilayan adalah cara terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Menurut Safiyah al-jamu wa al-taufiq, menurut aliran Safiyah, cara pertama untuk menyelesaikan 2 dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3, yaitu membagikan kedua hukum yang bertentangan, memilih salah satu hukum, dan mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa iddah wanita hamil. Kedua, tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Ketiga, nasah, membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tasaku al-dalilain, meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Am, kas, mutlak, muqayyad, dan nasah masuk. Am dan kas. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Adapun macam-macam am adalah: yang pertama, am yang tetap dalam keumumannya. Am ini tidak mengandung kekhususan, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Kedua, am yang dimaksud khusus, seperti dalam surat Al-Imran ayat 173. Yang ketiga, am yang dikhususkan. Am macam ini banyak digunakan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kas adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Kedua, mutlak muqayyad. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid, sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid. 3. Nasah masyuk. Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah, nasakh ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Nasakh terbagi menjadi 2 macam, yaitu nasakh sharih dan nasakh dimimi. Nasakh sharih yaitu nasakh yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimasukkan telah habis masa. Nasakh dhimmi ialah mengganti salah satu dari 2 nasakh yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Nasakh dimimi dibagi menjadi 2, yaitu nasakh dimimi yang mengganti seluruh hukum yang terkandung dalam nas yang turun lebih dahulu. Yang kedua, nas dhimmi
yang mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam satu nas. Kaidah usul tariyah dan usul lughawiyah. Kaidah usul tariyah yaitu kaidah tasriyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum. Kedua, hukum usul lughawiyah. Kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bahasa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam pengungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga video dan materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.